mengajukan pertanyaan atau berpendapat, silahkan. Oh, tidak ada. Baik. Karena tidak ada, Ibu silakan. Pagi hari ini semoga kita Kalian semua sudah paham ya tentang pelajaran ini. dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan Bagian mau keistiqomahan tanya, dalam mengaji dan meminta ilmu satu di hari Fajar ini Syiar kita belajar Al-Fiqh. apa? Kali ini Dari dulu kita tadi. akan ngaji bersama guru kita Pulang di pembelajaran Ngaji hari ini. Bengkel Hadi Iya, pintar. bersama Kita belajar Bapak tentang Dr. K. kalimat Haji syarat Muhammad dan Sukron contoh-contohnya. Jasilan Bakri MAG. Kemudian kita Beliau belajar adalah apa lagi Ketua hari ini? Majelis Ulama Iya, Indonesia betul. Kota Surabaya, Kita Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, dan merupakan dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan juga beliau merupakan Direktur Utama Dasar dan Sosial Al-Jihad Surabaya. Di luar Victor, nanti Anda juga berkesempatan berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390, atau Anda bisa ikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram Radio M Victor dan aplikasi streaming Radio M Victor yang telah tersedia di Play Store. Baik dulur, kali ini beliau sudah hadir juga di studio. Kita sapa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mas Ishak dan dulur-dulur efektor, alhamdulillah kami bersama keluarga diparingi sehat walafiat, dan keluarga besar Pondok Al-Jihad, keluarga besar IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji, MUI, ya, juga lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, semuanya sehat walafiat. Mungkin ada informasi mengenai pondok pesantren ya. Alhamdulillahirobbilalamin, Mas Ishak, pada kesempatan ini Pondok Pesantren Al-Jihad semuanya atas izin dan pertolongan Allah diparingi lancar, dan kemarin juga Maulid Nabi itu pindah-pindah dari Al-Jihad 1, Al-Jihad 2, Al-Jihad 3, Al-Jihadul Hakim, sampai di ada tanah yang baru di Benjeng itu ya, itu hari Ahad kemarin ya, Ahad kemarin 1 minggu yang lalu mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW di tanah yang akan dibangun pondok pesantren di Al-Jihad 5 di sana. Itu juga mendoakan para donatur juga. Nggih, semuanya para donatur, ada zikir, ada doa bersama, semua didoakan, dan seluruh masyarakat khususnya keluarga besar Al-Jihad, keluarga besar para donatur, semuanya didoakan bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wa bini'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada kesempatan ini pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini semuanya sehat, dan mudah-mudahan dulur Al-Victor juga senantiasa kehidupannya dalam tetap iman, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, yang akhirnya mendapatkan label besok akhirnya husnul khotimah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kami menyampaikan rasa syukur yang seagung-agungnya, yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya untuk adik-adik yatim dan pengembangan Islam melalui Pondok Pesantren Al-Jihad, melalui Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Dan seluruh para donatur nanti akan mendapatkan kalender gratis. Alhamdulillah, ada kalendernya gratis. Jadi nanti di bulan di bulan Desember ini semuanya akan mendapatkan kalender. Maka pastikan Bapak Ibu nanti kalau para jungut ya, juru pungut atau juru ambil yang akan ke tempat Bapak Ibu sekalian nanti akan membawa kwitansi
membawa majalah dan juga membawa kalender, dan tentu payung bagi para donatur baru yang donasinya 100.000. Monggo Bapak Ibu yang ingin bergabung untuk bersedekah ya, berinfak untuk pengembangan adik-adik yatim di Al Jihad dan juga pengembangan Islam lewat Pondok Al Jihad Surabaya, monggo bisa WA di nomor HP saya 081 081 123 6767. Jenengan WA, namanya siapa, alamat mana, nomor HP berapa, jumlah donasi berapa, nanti akan diambil oleh para juru ambil ya. Itu wilayah Surabaya, bisa Gresik, bisa Porong ya, Gempol, bisa juga wilayah Mojokerto, Mojosari, Pacet gitu ya. Monggo yang ingin bergabung, kalau yang dalamnya jauh-jauh seperti Pasuruan itu biasanya transfer ya. Malang ya, transfer. Nggih, yang mau bergabung nanti kami keluarga besar Al Jihad, keluarga besar Dasa Al Jihad tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya dengan doa dengan para adik-adik yatim, dengan para santri. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, yang kedua Mas Ishak, ini insya Allah kami akan berangkat umroh itu tanggal 7 Januari. Ya, 7 Januari, 1 bulan lagi, dan seatnya kurang 8 ya, tinggal 8 orang seatnya. Barangkali ada yang mau bersama-sama Abah Sukron, yaitu tanggal 7 Januari ya, tinggal 8 orang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari ini kita akan mengaji tentang menghilangkan rasa galau. Menghilangkan rasa cemas ya, menghilangkan rasa takut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena mengapa saya ini kok ngaji begini, karena seringkali ada tamu yang ke rumah, ada WA yang masuk, itu isine wong sumpek. Iya, napa mboten? Muga-muga sing nang ngarep kuwi. Jadi saya lihat, saya dengarkan, orang itu isinya itu wong sumpek dok. Nah, itu. Kenapa orang itu kok sumpek? Perlu kula aturaken Bapak Ibu sekalian, bahwa karena semua yang ada, yang dilihat dan apa yang ada yang didengarkan itu semua langsung masuk di dalam pikirannya tanpa difilter dulu. Nah, makanya filter itu penting, saringan ya. Jadi apa saja yang dilihat, apa saja yang didengarkan, itu semua masuk di dalam alam pikirannya sehingga mereka galau. Jadi orang itu sampai nggak sempat bagaimana zikirnya, kapan ngajinya, bagaimana sholatnya, bagaimana wiritane, bagaimana nyebutkan nama-nama Allah. Itu sampai nggak sempat mikir, nggak sempat ngelakoni, karena sumpek hidup itu. Bolak-balik sumpek aku, tanggume obat ae. Padahal kemarin kita kan sudah ngaji kan, bahwa hidup itu seperti air yang ada di depan saya. Kalau diwadahi gelas ya dadi gelas, kalau diwadahi piring ya iso dadi
piring. Tinggal mindset kita, apakah hidup ini dipakai bahagia atau dipakai susah. Jadi seringkali orang itu di dalam hidupnya selalu membawa bola dunia itu. Jadi ngalor ngidul iku isine iku hanya ruwet urusan dunia tanpa difilter dulu, tanpa disaring dulu. Ya, gitu. Makanya kula panjenengan di dalam hidup ini sandarannya itu harus kepada Allah. Kalau hidup ini disandarkan kepada Allah, hidup ini akan terasa nikmat. Hidup ini akan terasa enteng gitu loh. Jadi sering kali orang itu yang difikirkan hanya sebab akibat. Begini sebabnya ini, padahal semua yang punya sebab itu, dasar asal dari sebab itu semua dari Allah. Jadi hanya pucuknya saja itu, hanya ujungnya saja, tapi tidak didasarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak hari ini mendengarkan radio, ngaji di Bengkel Hati bersama radio kesayangan kita, Radio El Victor. Ini pertanda bahwa panjenengan ini termasuk orang-orang yang hebat, orang-orang yang hatinya dituntun oleh Allah ke jalan yang benar. Kalau orang itu nggak diberi kesempatan oleh Allah, wis gak mikir sembayangi, gak mikir ngaji nih, gak mikir sholate, gak mikir wiritane, ya, gak mikir Allah ya Rob, nyedak nang Gusti Allah iku ya apa. Jadi yang difikirkan hanya materi, yang difikirkan hanya apa yang dilihat dan hanya apa yang ia dengarkan, tanpa difilter lebih dahulu. Dikit Bapak Ibu saya ingin menyampaikan, Mas Ishak, dulur El Victor, urip niki kan boten suwe. Umur kita ini kan nggak panjang. Paling berapa toh? 60, 70 serodok langka sekarang. Lah kalau usia atau kesempatan yang pendek ini dibuat susah, kesempatan yang pendek ini dibuat cemas, dibuat rasa takut dan cemas, hidupnya itu hanya khawatir, maka orang itu kalau hidupnya khawatir, gampang susah, itu juga akan mempengaruhi daya tubuh manusia. Kalau bahasanya Jawa itu gopokan. Apa gopokan? Gopokan itu ya lemah. Gopokan itu lemah, nggak tangguh, nggak kuat. Titik-titik loro, titik-titik ngeluh. Bahasa Maduranya apa Pak? Lepok. Mengapa? Itu semua asalnya dipicu dari rasa cemas, dipicu dari gampang susah, dipicu dari rasa takut yang berlebihan, yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau hidup ini disandarkan kepada Allah, kalau hidup ini senantiasa dipaparkan atau disandarkan kepada Allah yang punya segalanya, yang maha segalanya, yang berat itu akan menjadi ringan. Ayatnya kan jelas nih kok, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Kan begitu. Di balik musibah itu pasti ada berkah. Di balik kesempitan pasti ada kelapangan. Di balik ada penyakit, Allah juga menurunkan, nggih to, nggih napa mboten? Allah menurunkan penyakit, juga menurunkan
juga menurunkan obat. Nah, obat itu ya bisa dari dokter, bisa herbal, bisa doa, bisa banyu didongani niku ya iso dadi doa namanya. Ya, jadi kita hidup ini kalau di dalam ayatnya itu alam nasrah laka sadrak wa wada'na angka wisrak. Jadi Allah memberikan kelapangan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi segala hal. Jadi yang lapang, pikiran yang jembar, pikiran yang lapang, pikiran yang jembar, gitu loh. Ojo susah toh. Artinya filternya ini adalah kedekatan diri kepada Allah gitu ya. Ya. Makanya dulu pernah ada satu ilustrasi ya. Kenapa orang itu kok hidupnya sempit? Kenapa orang itu hidupnya kok gampang susah? Nanti ada terapinya, ada doanya. Ada doa menghilangkan sumpah itu ada. Ada resepnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang itu kok gampang sempit? Ya, hidup ini gampang gelisah gitu ya. Bahwa kita ini karena ya kurang gampang memberi kepada orang. Loh Pak Sukron, saya kan orang miskin, saya orang nggak punya, apa yang saya berikan? Saya makan aja nggak ada, apa yang kita berikan? Ternyata bisa, walaupun kita nggak punya apa-apa, itu ada hal yang bisa kita berikan kepada orang lain. Apa itu? Yang kita berikan adalah senyum dan selalu memuji orang. Nah, coba ini biasakan, tulis ini, catat Mas Isa. Kalau isok menehi donya nang wong liya, menehi nggih malah sae. Nek mboten saged menehi barang sing wis diparingi bekal kali Gusti Allah, lesan niki bisa untuk memberi. Apa tadi? Senyum dan mudah memuji orang. Niki asli ini sing dadekne wong niku iso sehat, ati gak gampang cemas, gak gampang takut kalau kita gampang memberi kepada orang lain. Kalau memberi harta masih berat, memberi sesuatu bentuk materi masih berat, atau tidak mampu, belum ada yang diberikan, maka berilah senyum dan apa tadi? Pujian. Umpama sampean ditakoni, ya apa Mas klambiku? Jawabe, kalau gak esok muni apik, paling gak ngejempol ngoten tos. Ya apa kira-kira? Ngoten. Sae, ngoten. Walaupun sae niku. Aja kaya jentik. Apalagi tabassam, ya. At-tabassam itu yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Senyum dan memberikan apa tadi? Pujian. Senyum. Apa Mas Ishak? Senyum. Smile. Nah, sebenarnya ringan, cuma perlu, tapi itu balik lagi. Fisik itu yang memerintahkan kan hati toh. Iya toh. Tangan, mata, kaki, kita melangkah, itu semua yang memerintahkan adalah hati kita. Kalau hatinya error, yo gak iso kon senyum itu. Maka kita belajar melalui radio El Victor dalam majelis atau forum barokah ini, bengkel hati, mudah-mudahan semuanya dibarokai Allah Subhanahu wa taala, diparingi kekuatan kali Gusti Allah. Lah, ada doanya ini. Doa menghilangkan rasa galau.
cemas dan rasa takut. Ini sanadnya jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadisnya bisa ditirukan ibu-ibu, doa apa tadi? Doa menghilangkan Rasa galau dan rasa takut. Bisa direkam oleh Bapak Ibu sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Saya ulang, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Bukan hasani ya, hazani. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika mohon perlindungan kepadamu ya Allah, minal hammi dari keresahan, berarti resah, wal hazani dan susah. Hazan itu susah. Makanya dulu Kanjeng Nabi itu pernah ada Amul Husni, tahun duka cita, tahun susah. Mari abai sedo, mari mubai sedo, sedo kan gitu ya. Semuanya sedo itu beruntun itu zaman Nabi itu. Makanya dikatakan Amul Husni, tahun kesusahan. Hazan itu maknanya susah. Wa a'udzubika minal ajzi, dan kami mohon perlindungan dari sifat ajz, ketidakmampuan, lemah. Ajuz itu lemah. Wal kasali, dan rasa malas. Potensi ada tapi malas. Tapi malas. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku mohon berlindung kepadamu ya Rabb minal jubni, dari rasa pengecut, wal bukhli, dan sifat bakhil atau kikir. Wa a'udzubika min ghalabatid daini, kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah min ghalabatid daini, dari terlilit hutang, sehingga didatangi debt collector, sehingga susah, terlilit hutang ya. Wa qahrir rijal, dan dalam tekanan seseorang ya. Jadi ada 8 hal Bapak Ibu sekalian yang menyebabkan lemahnya hati kita, yang menyebabkan menjadikan hati kita ini sakit. Yang pertama adalah resah. Apa Pak? Resah. Wal hazani, susah. Apa bedanya resah sama susah? Sing iso ngacung bener boleh dhisik. Kalau saya ngaji begitu. Resah itu enggak ada yang dipikirkan orang merasa gitu. Apa bedanya susah sama resah itu? Kalau resah itu menyangkut masa yang akan datang.
Kalau susah itu menyangkut kejadian yang sudah terjadi. gambar jenis Ya Allah, ya apa rek anakku. Nah, itu resah. Umur ya Allah, misalnya konco-koncone wis anakku kok sik durung misal sing muni jomblo sampean lho ya. Itu namanya resah. oh LKPD Jadi menghadapi masa depan itu tidak dengan yakin. Menghadapi masa depan itu dengan gelisah. apa ya gambar-gambar dari Ye. makanan-makanan itu. Makanya kula jenengan menghadapi masa depan ini ya tetap ikhtiar, tetap usaha, tapi tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang zaman akhir niku Mas Isa, rata-rata banyak hanya mengandalkan akal, logika dan pikirannya saja, tapi yang menyandarkan kepada Allah ini rada longko saya. Ya no, tapi longko. Yang kedua tadi Makanya jangan hidup ini susah, menghadapi masa depan itu jangan susah. apa yang Nek ndelok wong iku yo nek dawe Kanjeng Nabi nika kan ngoten, nek ndelok donya urusan dunia, ndelok wong sak ngisore. LKPD yang untuk Tumpakane pedah motor saya kan menyediakan gambar mikirno link sama nama, nanti saya sediakan foto mobil sing itu anak-anak nanti pintune loro tok. Misale saya sering kayak gitu. Paham maksudnya ya? Oh. tugaskan untuk memilih dan menentukan mana Misal tumpakane sik ngontel bikin pesawat. soal evaluasi juga. itu kan namanya ya yang ada disyukuri. Kalau ndelok urusan dunia, lihat orang yang ada di bawahnya. Kalau melihat urusan akhirat, ibadah, lihatlah orang-orang yang ada di atasnya. Ulama-ulama yang alim. Ojo ndelok sukses tok niku masyaallah. Wiritane niku tirakat riyadoe gede niku. Apa ditampilkan Masyaallah. Nggih. Kekasih-kekasihnya Allah, orang yang punya pondok-pondok pesantren yang alim-alim itu mboten moro-moro ana pondoke, moro-moro duwe santri. Oh. Ujiane gede, wiritane gede. Malam Jumat ngoten Fatihah ping 1000 ngoten. Burung tahajude belum ya. Coba sudah muncul Bu? ya. Ini coba Mbah Yai Hamid mana, Mbah Yai Khalil Bangkalan itu yang terkenal wali Allah itu kalau baca sholawat itu wiritannya sholawat nih, wiritannya baca sholawat Mbah Yai Khalil Bangkalan itu wiritan. Jadi itu buatan sehari 2 hari, Nah ini yang untuk puluhan tahun mungkin istiqomah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam hatinya kemana saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. di sini memilih dan menentukan itu. Sambil introspeksi diri. Gitu. Ada makan bersama jajanan Sakit yang gitu, itu. Bu, atau dari implementasi makanan Ya sehat Allah. ini. Puluhan tahun istiqomah. Puluhan tahun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Lesan itu kayak wiritan. Senyum memuji wiritan. Aku lan jenengan lak boten getap terus. Wis getap terus ngelek-ngelek wong. Wis tah wong niku nek benci ambek wong, ngelek-ngelek wong, ndak akan pernah hidup ini nikmat. Semakin banyak yang dibenci, hidup ini akan semakin tambah stres. Benci ini misalnya di perumahan, misalnya ketemu gang siji, wonge sing dibenci di gang siji, pas ngumbah mobil, aduh astagfirullahaladzim, wonge ngumbah mobil balik, karena yang dibenci orangnya lagi nyuci mobil. Ganti gang 2, wonge pas noto taman, astagfirullahaladzim, wonge di kono noto taman. Gang 3 langsung banyak wis. Pas lagi ngomong putu nih, gak situ. Akhirnya gak iso metu ke perumahan, mumet.
bingung karepe dhewe. Kenapa? Karena setiap gang itu ada orang yang dibenci. Nah, makanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Jangan hidup ini resah, wal hazani, dan jangan gampang susah. Ya, yang ada disyukuri. Alhamdulillah. Jadi yang ada disyukuri, dinikmati. Kalau urusan dunia, ya kita lihat di bawahnya. Kalau urusan akhirat, lihatlah orang yang ada di atasnya. Kalau urusan dunia melihat di atasnya terus, koncoku, saudaraku. Manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda, punya kelebihan berbeda-beda, punya kekurangan juga berbeda-beda. Tidak ada makhluk yang sempurna. Kalau tidak mau memahami bahwa kehidupan tidak ada yang sempurna, hidup ini akan membuat susah. Bagaimana keterangan ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahrir rijal, insyaallah Senin yang akan datang. Baik, Lord Alkitab, kita lanjutkan kembali dengan kita keterbatasan waktu. Sebelum kita tutup, mungkin kesimpulan dari pembahasan tadi. Baik pemirsa, maaf para pendengar radio El Victor yang kami cintai, di dalam kehidupan kita ini mari kita senantiasa segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah, dan Allah sudah berjanji di dalam kehidupan kita ini bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan, bahwa setiap kesempitan pasti ada keleluasaan. Setiap ada Allah menurunkan penyakit, juga Allah menurunkan obatnya. Dan asal kita mau bersandar kepada Allah, maka kehidupan kita ini pasti akan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya mengandalkan akal dan rasio, jangan hanya mengandalkan logika saja, karena akal dan rasio itu sifatnya pendek dan cenderung nafsu, ya, cenderung jangka pendek dan hanya material saja. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak berzikir, banyak bertaubat, dan juga banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulul El Victor, marilah kita sama-sama berdoa, karena kami juga bersamaan dengan nguji uji komprehensif mahasiswa PPG, pendidikan profesi guru di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.